Selamat datang di channel Suara Alkitab. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri salah satu kisah terpenting dalam sejarah iman, Abraham, bapa dari banyak bangsa, dan janji kekal Allah yang digenapi melalui keturunannya. Abram sedang duduk di depan tendanya, memandangi langit malam yang gelap. Hembusan angin gurun terasa pelan, suara Tuhan mulai terdengar, datang dari langit dengan lembut tapi penuh kuasa. Abram, yang nantinya dikenal sebagai Abraham, adalah seorang yang tinggal di kota Ur, di tanah orang Kasdim. Pada saat itu, Ur adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Namun Abram dipanggil oleh Allah yang Maha Esa. Abram memandang langit. Wajahnya penuh perenungan, cahaya ilahi dari langit menyinari Abram, seolah menegaskan bahwa Allah berbicara langsung kepadanya. Dan Allah pun berfirman, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Abram berdiri, tampak tekad dalam wajahnya. Di belakangnya, keluarganya mulai mempersiapkan perjalanan. Membawa hewan ternak dan peralatan di atas unta, tenda-tenda mulai dibongkar. Tanpa ragu, Abram menati panggilan Tuhan dan memulai perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Perjalanan ini menjadi awal dari janji besar Allah. Abram berdiri di tepi bukit, memandang ke arah padang pasir yang luas di sebelahnya. Sarai, istrinya, berdiri dengan wajah penuh kelelahan. Di belakang mereka terlihat kemah dan hewan ternak berkeliaran. Malam mulai tiba dan langit berubah menjadi penuh bintang. Namun, ada satu hal yang masih menyelimuti hati Abram dan Sarah. Mereka belum memiliki anak, usia mereka telah lanjut, dan Sarah telah lama tidak bisa melahirkan. Meskipun demikian, Allah tetap setia pada janjinya. Abram duduk di tanah, memandangi langit yang penuh bintang. Tangan Abram terangkat, seolah berbicara kepada Tuhan. Cahaya bintang-bintang terlihat lebih terang, menerangi wajahnya. Allah pun berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak." Bintang-bintang di langit mulai bersinar lebih terang. Visualisasi keturunan Abram dalam bentuk siluet mulai terlihat di antara bintang-bintang, dari anak-anak hingga bangsa yang besar. Allah berjanji bahwa keturunan Abram akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut, meskipun saat itu Abram belum memiliki anak. Abram percaya kepada Tuhan, dan keyakinan ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Setelah bertahun-tahun menanti, dan dalam usia yang sangat lanjut, Allah memenuhi janjinya kepada Abraham. Pada usia 90 tahun, Sarah, yang sebelumnya mandul, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak, yang berarti tertawa. Sarah menggendong bayi Ishak di pelukannya, sementara Abraham berdiri di sampingnya dengan senyum lebar di wajahnya. Cahaya hangat dari matahari pagi menyinari wajah mereka. Suara tawa Sarah terdengar lembut, menambah kehangatan suasana. Anak ini bukan hanya tanda sukacita bagi Abraham dan Sarah, tetapi juga pengingat akan janji Tuhan yang tak pernah gagal. Ishak adalah permulaan dari keturunan besar yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Namun, iman Abraham diuji oleh Tuhan. Setelah Ishak beranjak remaja, Allah memerintah Abraham untuk membawa Ishak ke Gunung Moria dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Meskipun sangat berat, Abraham mematuhi perintah Tuhan tanpa keraguan. Abraham mendirikan altar dari batu-batu besar. Ishak, yang mulai menyadari apa yang terjadi, menatap ayahnya dengan tatapan penuh tanya. "Bapa, di mana anak domba untuk korban bakaran?" Abraham pun menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Tuhan akan menyediakannya anakku." Kejadian 22 ayat 7-8.
Abraham mengangkat pisau, namun tiba-tiba cahaya terang dari langit menerangi altar. Malaikat Tuhan muncul dengan tangan terulur, menghentikan Abraham di saat-saat terakhir. Jangan bunuh anak itu. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan, sebab engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Di dekat semak-semak, terlihat seekor domba jantan terjebak di antara ranting-ranting. Abraham berlutut dengan air mata syukur, sementara Ishak berdiri dengan takjub. Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah bermaksud mencabut nyawa Ishak, melainkan menguji iman Abraham yang luar biasa. Pemandangan dari puncak gunung yang luas, dengan gambaran keturunan Abraham yang mulai berkembang, visualisasi keturunan Abraham dari Ishak, Yakub, hingga 12 anak Yakub, yang nantinya menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Dari Ishak, lahirlah Yakub, yang kemudian dikenal sebagai Israel. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, yang menjadi bapa dari 12 suku Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang diberkati melalui janji Abraham. Janji Allah kepada Abraham tidak hanya berlaku bagi keturunan fisik, tetapi juga keturunan rohani yang digenapi dalam Yesus Kristus. Melalui iman kepada Kristus, kita semua, baik Yahudi maupun non-Yahudi, menjadi bagian dari keturunan Abraham. Kami bersyukur atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Semoga pesan yang disampaikan dapat menjadi berkat dan menambah iman Anda kepada Tuhan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.